itu? Perkenalkan, nama saya Hasmita Lagunsa dari kampus YIN Sultan Amed Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya mewawancarai ibu untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen Islam. Baik. Baik, langsung saja kepada ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmiati SAG MPD. Saya guru akidah akhlak dan juga SKI Sejarah Budaya Islam di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Selain itu, saya juga diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Kemudian alhamdulillah saat ini sudah pernah mengikuti diklat akidah akhlak, tepatnya di Balai Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Terima kasih, itu saja perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada pertanyaan. Saya di sini ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber Ibu. Yakni pertanyaannya yaitu yang pertama, mengapa diklat sangat dibutuhkan oleh guru di masa kabupaten Gorontalo? Iya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Yakni mengapa diklat sangat dibutuhkan bagi guru-guru khususnya di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Jadi diklat itu penting guna untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya untuk mendidik anak bangsa, mencerdaskan generasi. Jadi diklat itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetap kita harus berupaya untuk senantiasa mengikutinya dan berupaya untuk senantiasa mencari tahu kira-kira di mana ada kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Di samping itu, diklat tidak hanya berguna untuk meningkatkan kompetensi, tetapi diklat juga berguna untuk khususnya bagi guru-guru yang ingin naik pangkat, maka diklat itu dibutuhkan. Jadi kalau misalnya tidak memiliki kegiatan yang banyak, otomatis kredit yang harus dipenuhi itu tidak bisa dipakai untuk naik pangkat. Seperti itu. Berarti bagi setiap guru itu diwajibkan untuk mengikuti Idealnya seperti itu. Idealnya ikut diklat. Hanya saja banyak yang pengen ikut diklat, tetapi kan kadang-kadang biasanya kan kalau mau ikut diklat itu biasa menunggu undangan kan, ada undangan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Balai Diklat Kementerian Agama, entah itu melalui Balai Diklat Manado atau Balai Diklat Jakarta. Jadi misalnya ketika ada surat yang berkaitan dengan kegiatan diklat, maka itu biasanya guru-guru yang butuh naik pangkat itu biasanya direkomendasikan atau ditugaskan melalui Bapak Kepala Madrasah untuk kemudian ikut mengikuti diklat seperti itu. Bahkan namun memang kadang-kadang jumlah untuk mengikuti diklat itu terbatas atau dibatasi. Jadi misalnya untuk kegiatan diklat fikih dibatasi hanya 2 orang atau cuma 1 orang. Praktis ketika misalnya ada guru-guru yang pengen naik pangkat, tidak serta-merta bisa ikut, oleh karena kuota yang dibutuhkan hanya 1, seperti itu. Jadi nanti menunggu lagi surat untuk berikutnya, kira-kira kalau misalnya ada kegiatan diklat, maka itu lagi yang belum berkesempatan untuk mengikuti diklat, maka itu lagi yang diikut sertakan, direkomendasikan oleh pihak manajemen madrasah. Kemudian apakah itu mengikuti diklat itu harus mengikuti ujiannya atau langsung ikut? Ya, jadi tergantung diklat apa. Jadi kalau misalnya diklat mata pelajaran,
Diklat mata pelajaran itu biasanya diminta melalui Kementerian kantor wilayah ya, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Jadi nanti pihak Kanwil nanti akan meneruskan surat ke kabupaten, kemudian melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten nanti akan meneruskan ke pihak madrasah. Jadi di situ nanti direkomendasikanlah guru yang akan diikut sertakan diklat seperti itu. Kemudian apalagi untuk mengikuti diklat tertentu, misalnya ada kan yang prabayar, ada yang gratis, entah itu melalui offline atau online ya. Ya, jadi itu juga biasanya kadang-kadang diikuti oleh guru. Kalau misalnya mereka butuh sertifikat atau butuh naik pangkat, maka biasanya guru-guru itu bahkan yang mesti bayar pun mereka ikut karena mereka butuh naik pangkat seperti itu. Jadi diklat kan saat ini kan banyak ya, bisa diklat perpustakaan atau seminar berkaitan dengan kegiatan literasi lainnya ya, dan lain-lain macam-macam. Jadi misalnya kalau itu diklat yang direkomendasikan atau diminta dari pihak penyelenggara, itu biasanya dibiayai oleh mereka ya. Jadi ada yang dibiayai oleh negara, ada juga atas keinginan sendiri dari pihak guru yang menginginkan sertifikat yang nantinya bisa digunakan untuk naik pangkat. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa saja tahapan dalam pendidikan dan pelatihan tingkat 1 Ya. Apa saja tahapan dalam pendidikan dan pelatihan tingkat 1 kabupaten? Tahapannya. Ya, jadi kalau tahapan diklat. Tahapan mengikuti diklat. Jadi untuk mengikuti itu tidak kan kita butuh surat tugas. Jadi butuh surat tugas untuk mengikuti diklat itu. Jadi setelah diberi tugas nantinya kita akan diregistrasi ya. Jadi mendaftar di bagian penyelenggara diklat. Ya, maka pada saat kita sudah mengikuti diklat, misalnya biasanya kan kalau diklat itu ada ketentuan jam pelatihan tersebut. Jadi misalnya 34 jam ataukah harus 10 hari, praktis 10 hari itu kita berada di tempat itu kalau offline. Jadi berada di tempat itu ditempatkan di di gedung tertentu untuk mengikuti itu selama itu. Misalnya kalau 10 hari berarti kita harus 10 hari di tempat itu, atau misalnya kalau itu diklat online berarti kita harus stay selama waktu yang ditentukan oleh pihak penyelenggara. Jadi setelah mengikuti diklat maka nanti akan ada item-item evaluasi, tes awal, kemudian ada juga tes akhir. Jadi tes awal itu diperuntukkan untuk bagaimana mencari tahu pihak panitia mencari tahu terkait dengan diklat yang sedang berlangsung kepada yang akan mengikuti diklat. Jadi biasanya diistilahkan dengan pre-test dengan post-test. Jadi post-test itu biasanya nanti dilakukan di akhir-akhir kegiatan. Jadi ceritanya setelah selesai semua rangkaian diklat, maka itu diberlakukanlah post-test. Jadi yang sebelumnya seketika peserta baru memulai diklat, maka itu biasanya diawali dengan pre-test. Setelah pre-test, maka kemudian nanti kita akan diberitahukan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini panitia pelaksana, bahwa terkait dengan jadwal atau schedule diklat yang kita ikuti. Yang berikut, setelah tahu schedule-nya, jadwalnya, maka peserta harus peserta kan diatur dengan tata tertib juga kan. Jadi praktis peserta harus taat pada aturan yang berlaku dalam mengikuti
diklat itu supaya nanti ketika di akhirnya nanti itu peserta diklat berhak untuk mendapatkan sertifikat yang diinginkan atau sebagai tanda bukti bahwa dia telah menyelesaikan diklat secara sempurna dan secara maksimal. Yang berikut setelah itu berarti harus ada laporan, kemudian setelah membuat laporan maka ada tindak lanjut dari diklat itu. Nah, tindak lanjut itu kembali kepada guru yang pernah mengikuti diklat, maka dia harus membuat semacam kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kegiatan pelatihannya selama dia mengikuti kegiatan diklat itu, termasuk dia kan ceritanya hasil diklat itu nanti diupayakan disosialisasikan kepada lingkungan di mana dia bertugas. Ya, paling tidak ya. Jadi dan setelah di lingkungan terdekat dia, di lingkungan di mana dia bekerja, maka itu juga diharapkan untuk bagaimana kemudian hasil diklat itu bisa di-sharing, bisa disampaikan, disosialisasikan kepada teman-temannya di luar, seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja dalam pelaksanaan diklat oleh guru di Langkah-langkah apa saja? Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang jelas bukan langkah 1000. Jadi langkah-langkahnya itu ya tetap melakukan pendaftaran. Itu kalau misalnya kan biasanya diklat sebagaimana yang saya bilang tadi bahwa ada diklat yang diminta, ada diklat yang berlaku untuk umum, sehingga siapapun bisa mendaftar. Mau kemauan sendiri atau rekomendasi bisa siapa saja. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan. Jadi kalau sudah mengikuti kalau misalnya sudah mendaftar ya praktis ya. Ketika sudah mendaftar berarti kan kita berkomitmen untuk mengikuti diklat selama waktu yang ditentukan, seperti itu. Nah, setelah itu ya ada laporan kan, harus ada laporan. Jadi diklat itu tidak berlalu begitu saja tanpa ada laporan. Harus ada laporan, harus ada bukti, dokumentasi bahwa kita pernah melakukan diklat itu. Jangan sampai cuma diklat abal-abal. Jadi diklat yang hanya dibuat-buat atau sekadar acting saja supaya kita mendapatkan angka kredit. Jadi buktinya, nah biasanya dibuktikan itu dengan sertifikat, dengan tanda tangan dari pihak penyelenggara, tambah cap juga. Termasuk kalau itu misalnya direkomendasikan dari pihak madrasah dan dibiayai oleh negara, berarti SPPD-nya, surat perjalanan dinasnya itu harus ada. Tiketnya, bukti tiket pesawat atau semuanya itu harus diperlihatkan. Dan kan ini kan berkaitan dengan anggaran. Itu kalau misalnya kita dibiayai oleh negara, kan ada diklat yang dibiayai, ada juga biaya mandiri kan. Kalau biaya mandiri biar tidak ada itu tidak jadi masalah. Tapi kalau biaya negara praktis bukti-bukti kita sepanjang melakukan diklat itu harus ada. Jadi laporannya dilengkapi dengan itu foto, terus itu bukti kalau misalnya mau naik pesawat ke Jakarta mengikuti diklat, maka itu harus ada tiket pesawat, termasuk kalau misalnya dia harus menginap di hotel, maka kwitansi hotel harus disertakan juga, seperti itu. Pertanyaan terakhir, apa pentingnya program pendidikan bagi guru di satu kabupaten Gorontalo? Sangat penting, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa pentingnya pendidikan atau diklat bagi guru, sangat penting. Jadi guru itu dituntut untuk senantiasa update dan upgrade terkait dengan tugas-tugasnya. Ya, khususnya ketika misalnya ada perubahan kurikulum
maka itu guru harus tahu mana yang hasil dari perubahan kurikulum itu harus tahu. Jadi tidak boleh guru tidak tahu kurikulum yang terupdate. Jadi oleh karena itu penting dalam hal ini guru untuk mengikuti diklat sehingganya informasi-informasi yang aktual terkait dengan tugas-tugasnya, terkait dengan bebannya, terkait dengan tanggung jawabnya itu bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingganya dalam dia menjalankan tugasnya tidak serampangan, tidak asal jadi, tetapi juga mengikuti koridor yang berkesesuaian dengan yang berlaku. Jadi misalnya kurikulum yang akan digunakan pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Nah, itu kan paling tidak harus menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, yang terupdate. Jadi tidak boleh guru ketinggalan informasi, tidak boleh ketinggalan kereta, ya. Jadi guru harus mengikuti informasi terus. Nah, melalui diklat, melalui kegiatan peningkatan kompetensi atau workshop atau seminar atau semacamnya, itu bisa melalui itu guru bisa memperoleh informasi tentang itu. Ya, jadi biasanya kalau yang memberikan pengajaran terkait itu kan biasanya di Balai Diklat, dalam hal ini dilakukan oleh Widya Suara. Jadi mereka yang akan menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan oleh guru pada saat mengikuti diklat, seperti itu. Entah itu aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang terhit atau yang terupdate, seperti itu. Kemudian penting mengikuti perkembangan zaman, perkembangan informasi, karena semakin hari semakin informasi itu kan begitu lancar ya. Jadi arus globalisasi itu semakin luar biasa. Informasi bisa kita lihat, bisa kita dapat dengan sangat mudah. Namun demikian bukan berarti kalau sudah ada internet, sudah ada ini, kita tidak butuh lagi diklat, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Setiap guru yang diwajibkan tidak terlalu. Ya, kalau untuk guru pegawai negeri itu sebenarnya harus karena setiap dia naik pangkat maka ada item yang item pelatihan dan kediklatan di situ. Jadi ada item pelatihan dan kediklatan. Jadi berarti dia tidak bisa naik pangkat kalau tidak ada itu, yang dibuktikan dengan sertifikat. Jadi misalnya kalau misalnya dia PNS golongan 3A, tidak bisa dia naik 3B kalau tidak mengikuti diklat. Jadi diklat itu saya sudah bilang tadi bahwa selain dia bermanfaat untuk bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, itu juga selain untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas guru dalam menjalankan tugasnya, diklat itu juga berguna untuk kenaikan pangkat. Jadi kredit itu bisa dihitung dari keikutsertaan guru tersebut dalam pelatihan kediklatan, seperti itu. Itulah hasil wawancara tadi. Mohon maaf bila salah kata, mohon maafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.